Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1076 tes. Saat berbicara, kulit Dimas Wu tampak dalam dan matanya samar. Ada warna yang bermartabat di antara alisnya, tetapi ada sedikit ketegasan pada martabatnya. Dimas Wu tahu betul bahwa benua Jiushu ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang kuat dan tempat di mana para master bercita-cita. Namun, dalam pandangan Dimas Wu, tempat ini lebih seperti ujian bagi Larvis Wu bagi dirinya sendiri. Itu karena tempat ini cukup kuat dan jalannya cukup keras. Jadi Larvis Wu harus membiarkan dirinya datang ke sini untuk menemukannya. Dimas Wu tahu, Larvis Wu adalah orang yang selalu berjalan di depannya. Dibandingkan dengan dirinya sendiri, Larvis Wu lebih berani dan lebih kuat, dan dia masih memimpinnya ke depan. Dengan bimbingan Larvis Wu, Dimas Wu semakin bertekad di hatinya, dan ia pasti tidak akan membiarkan Larvis Wu kecewa. Dengan tekad yang tak henti-hentinya, Dimas Wu melangkah maju iagi dan berjalan menuju padok di depannya. Dia berjalan di kehampaan, dan setiap langkahnya mantap dan kuat. Meskipun segala sesuatu di depannya tidak diketahui, dia penuh semangat. Semangat bertarung. Setelah beberapa saat, Dimas Wu masuk ke dalam pagar yang dikelilingi tembok kota. Begitu melangkah ke tempat luas, Dimas Wu melihat bahwa tempat itu sangat besar, seperti koloseum yang sangat besar, dan seluruh area dipenuhi dengan bau yang menyengat dan berdarah. Pada saat yang sama, ia membawa para pejuang yang antusias. Seluruh tempat dikelilingi tembok yang menjulang tinggi, ada juga pintu warna-warni di temboknya, pintunya rapat dan terpencil. Setiap pintu ditandai dengan nama berbeda, yang sangat misterius dan aneh. Pada saat ini, tempat besar ini dipenuhi dengan orang-orang dari segala jenis, termasuk penganut Tao dengan janggut perak panjang, pria kekar, wanita muda berpakaian ningrat, dan pria bertopeng aneh. Meski setiap orang terlihat sangat berbeda, tapi masing-masing dipenuhi dengan udara pembunuh yang sama kuat. Mata mereka memandang orang lain penuh kewaspadaan. Tampaknya siapapun kecuali diri mereka sendiri adalah musuh. Tiba-tiba Dimas Wu muncul di depan pintu masuk padok. Orang-orang di tempat ini tanpa sadar menoleh ke arah Dimas Wu. Melihat Dimas Wu yang berpakaian compang camping dan tangan kosong, ia bahkan tidak memiliki senjata. Banyak orang yang tidak bisa menahan rasa penghinaan. Kupikir level formasi benua Jiushu sangat luar biasa. Sepertinya itu benar-benar tidak layak seperti namanya, orang rendahan pun bisa masuk. Seorang pria dengan rambut panjang dan wajah seperti pisau berkata dengan dingin, dia nada itu penuh dengan ejekan. Jelas sekali, dia sangat membenci Dimas Wu. Orang-orang yang datang ke sini biasanya bergegas ke benua Jiushu, tetapi orang-orang ini juga memiliki perbedaan identitas. Secara umum, orang yang bisa memasuki padok adalah orang-orang yang memiliki kekuatan yang baik. Dengan kekuatan seperti itu, di benua mereka sendiri, mereka adalah kepala sekte atau master pertapa. Bagaimanapun, kebanyakan dari mereka adalah eksistensi yang luar biasa. Setiap orang memiliki modal arogannya masing-masing, sehingga di tempat ini semua orang tidak menerima siapapun, terutama alternatif seperti Dimas Wu yang diremehkan oleh semua orang. Meskipun Dimas Wu telah menembus ke tingkat, namun tetap di mata semua orang, dia hanya beruntung. Dimas Wu tidak peduli dengan tatapan orang lain. Setelah datang ke padok, hal pertama yang ia lakukan adalah mengamati sekeliling dan menjelajahi situasi seluruh padok tersebut. Dimas Wu menemukan bahwa tembok sekeliling yang menuju ke langit itu semuanya dikumpulkan dengan peralatan khusus. Selain itu, dinding sekitarnya dilindungi dengan metode pembentukan, dan kebanyakan orang tidak dapat melewati dinding sama sekali. Dan seluruh tempat luas ini, selain pintu masuk yang baru saja dimasukinya, tidak ada jalan keluar lainnya. Baang! Saat Dimas Wu memikirkan hal ini, tiba-tiba, pintu masuk di belakangnya terbanting tertutup, membuat suara keras.
Begitu gerbang masuk ditutup, tempat besar itu jatuh ke dalam kesunyian yang mematikan. Sekarang, bahkan satu-satunya jalan keluar ditutup. Dimas Wu mendesah di dalam hatinya. Ekspresi orang lain benar-benar berlawanan dengan Dimas Wu, wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan yang intens. Beberapa bahkan tidak bisa menahan semangat, akhirnya akan segera dimulai. Adegan mematikan tiba-tiba mendidih, semua orang bersiap dan ingin mencoba, duel hidup dan mati yang telah lama ditunggu akan segera dimulai, untuk semua orang dengan kekuatan luar biasa. Ini adalah pembukaan darah, pengenalan niat membara mereka, dan mereka semua sangat bersemangat. Pada saat berikutnya, suara wanita tiba-tiba terdengar di kehampaan. Pertama-tama, selamat, semuanya, karena telah melewati level formasi benua Jeushu, dan tiba di tempat ini. Suara wanita ini seperti siaran mesin, tanpa jejak emosi dan nada, dingin dan polos. Namun, semua ini belum berakhir. Bisa dikatakan tes yang sebenarnya baru dimulai sekarang. Bum bum bum. Perkataan wanita itu baru saja selesai. Tiba-tiba, pintu yang tertutup di pagar terbuka satu demi satu. Di balik setiap gerbang dipenuhi kegelapan tak berujung, yang terlihat misterius dan menakutkan. Setelah pintu dibuka, suara wanita seperti mesin terus berbunyi, ada total 18 pintu di sini. Di balik setiap pintu, ada tes yang berbeda. Pintu keluar terakhir dari setiap pintu adalah pintu masuk benua Jeushu. Setelah berhasil lulus ujian di balik pintu, kalian akan benar-benar dapat mencapai benua Jeushu. Mendengar hal itu, antusiasme orang-orang di padok langsung naik lebih tinggi. Semua orang bersinar, dan hati mereka melonjak. Mata semua orang tertuju pada pintu yang terbuka. Di balik pintu itu ada kegelapan, tapi bagi mereka, itu terang benderang. Masa depan yang mengarah ke benua Jeushu. Tatapan mata Dimas Wu juga menatap ke arah pintu, di matanya yang hanya ada pengawasan dan kedalaman tak berujung. Segera setelahnya, suara wanita yang dingin terdengar Iyagi, namun, untuk memasuki pintu itu, kamu harus memiliki izin. Kartu ini adalah kartu kehidupan. Kartu kehidupan. Apa itu kartu kehidupan? Mendengar ini, seseorang tiba-tiba membuat suara bingung di tengah kerumunan. Saat kalian memasuki tempat ini, pintu masuk telah menjadikan identitas kalian masing-masing menjadi sebuah life card. Itu ditandai di tubuh kalian, dan life card hanya akan muncul ketika kalian mati. Dengan kata lain, jika kalian ingin memasuki gerbang, kalian harus membunuh seseorang, dan kemudian merampas life card-nya sebagai aksesmu. Suara wanita itu terus bergetar dengan acuh tak acuh. Suara itu keluar, dan pemandangan mendidih tiba-tiba menjadi sunyi, dan wajah setiap orang berbeda. Ini adalah duel tanpa akhir. Ekspresi Dimas Wu menjadi semakin dalam, dan sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Michelle Mo akan mengatakan bahwa ini adalah medan pertempuran yang sebenarnya. Aturan kejam seperti itu harus didasarkan pada kehidupan manusia. Tempat ini akan menjadi rumah jagal yang penuh darah, dan tidak ada yang lebih mengerikan dari ini. Orang yang tidak cukup kejam mau tidak mau menunjukkan ekspresi serius di wajah mereka ketika mendengar aturan ini. Emosi yang berbeda melonjak di hati setiap orang, dan mata semua orang menjadi aneh. Semua orang tampaknya mengamati gerakan orang lain secara diam-diam, dan tampaknya mereka memilih incaran mereka sendiri. Baiklah, tesnya sudah resmi dimulai. Saat semua orang benar-benar diam, suara dingin wanita terdengar untuk terakhir kalinya. Kalimat sederhana secara resmi memulai pertempuran. Baang. Saat wanita itu selesai berkata, angin tirani menyapu Dimas Wu. Detik berikutnya, seorang pria berambut panjang muncul di depan Dimas Wu. Rambut panjangnya berkibar-kibar, matanya menyiratkan rasa haus darah. Lelaki berambut panjang inilah yang mengejek Dimas Wu begitu Dimas Wu datang ke tempat ini. Tentunya dia sudah lama melihat Dimas Wu tidak enak dipandang, dan dia juga sangat membenci Dimas Wu. Menurutnya, orang seperti Dimas Wu pasti tidak kompeten.
Mereka hanya mengandalkan keberuntungan untuk masuk dan merebut tempat. Karena itu, lelaki berambut gondrong itu bergegas menemui Dimas Wu saat pertama kali ingin menggunakan nyawa Dimas Wu sebagai paspornya. Mata pria berambut gondrong itu seperti mata burung elang, menatap lurus ke arah Dimas Wu. Dia membuka bibirnya dan bertanya dalam hati, "Dari mana asalmu?" Dimas Wu jelas merasakan niat membunuh yang tajam di mata pria berambut panjang itu. Dia tidak ragu, dan berkata dengan dingin, "Apakah ini ada hubungannya denganmu? Berani bicara padaku seperti ini, kamu yang akan mati pertama." Pria berambut panjang itu berani bersikap sombong pada Dimas Wu saat melihat sampah Dimas Wu, ia langsung marah pada tubuhnya. Tiba-tiba aura pembunuh yang kejam meletus, dan aura pembunuh yang mengerikan itu menjerit ke arah Dimas Wu seperti embusan angin dan hujan. Aura membunuh yang luas ini saja sudah cukup untuk mencekik seorang praktisi biasa. Tapi Dimas Wu tidak merubah raut wajahnya. Hanya matanya yang menjadi lebih dingin. Dia menatap pria berambut gondrong itu dan berkata dengan dingin, karena kamu sudah menganggapku sebagai aksesmu, lalu kenapa aku harus bersikap ragu kepadamu?" Kata-kata sudah berakhir. Tubuh Dimas Wu juga mengeluarkan nafas yang sangat tajam, yang seperti pisau tajam, dan ditembakkan langsung ke pria berambut panjang itu. Lelaki berambut panjang itu tiba-tiba merasakan kekuatan dingin yang menindas, namun ia masih penuh percaya diri dan arogansi. Lah berkata dengan kasar kepada Dimas Wu, "Awalnya aku ingin kamu meninggalkan namamu. Biarkan kamu mati juga bisa masuk akal, tapi karena kamu tidak tahu diri, aku tidak mau repot-repot berbicara omong kosong denganmu." Setelah itu, pria berambut panjang itu mengangkat tangannya seperti pisau dan menebas Dimas Wu dengan ganas. Dimas Wu tidak ragu, sosoknya melintas, dan melawan pria berambut panjang itu. Pada saat yang sama, orang-orang lain juga mengunci target mereka dan memulai duel hidup dan mati. Cahaya pedang dan bayangan pedang melintas di tempat itu dalam sekejap, dan pertempuran yang kejam telah dimulai. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.